Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mana kita bisa mengikuti mata kuliah menulis hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Bunda Apeni yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian teks dan teks non-fiksi, terdiri dari deskripsi, prosedur, laporan hasil observasi, surat, berita, iklan, dan eksposisi. Adapun dari kelompok kami, yaitu yang pertama Camelia Paradisa dengan NPM 2021210046. Yang kedua Sapa Dewi Padilla dengan NPM 2021211093. Dan saya sendiri Andra Muhammad Ramdan dengan NPM 2021211095. Materi pertama sampai ketiga yaitu mengenai pengertian teks, teks deskripsi, dan teks prosedur yang akan disampaikan oleh saudara Camelia. Kepada Camelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks. Menurut Stubbs, teks merupakan tuturan dua hal yang berbeda, sedangkan menurut Erianto, teks lebih cenderung kepada bahasa lisan, sedangkan wacana bisa kepada bahasa lisan, namun juga bisa kepada bahasa tulis. Sekaitan dengan pengertian yang disampaikan oleh Erianto, Dede Utomo juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian teks. Menurutnya, teks cenderung lebih dekat kaitannya dengan bahasa tulis, sedangkan wacana lebih dekat kaitannya dengan bahasa lisan. Materi yang berikutnya yaitu mengenai teks deskripsi. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang artinya menggambarkan atau merincikan. Oleh karena itu, teks deskripsi juga bisa diartikan sebagai teks yang berisi penggambaran atau perincian tentang suatu hal yang sedang dideskripsikan. Menurut Tarigan, teks deskripsi adalah tulisan yang mengisahkan suatu objek pembicaraan dengan tujuan para pembaca bisa merasakan dan juga bisa memahami apa yang sedang dibicarakan tersebut. Sedangkan menurut Keraf, teks deskripsi merupakan wacana yang berusaha menyediakan sebuah objek pembicaraan seakan-akan para pembaca tersebut bisa melihat sendiri objek yang sedang dibicarakan tersebut. Teks deskripsi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum merupakan bagian yang berisi tentang definisi dari suatu objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi tentang pengklasifikasian suatu objek. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi tentang simpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Berikutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan
teks yang dalam penggambaran suatu objeknya didasarkan dari kesan si penulis itu sendiri. Selanjutnya yaitu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi ini merupakan teks yang hanya berisi tentang benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang dalam penggambaran suatu objeknya dijelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 3 kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda yang menggambarkan benda tersebut atau yang mendeskripsikan tentang objek pembicaraan. Yang kedua yaitu menggunakan kata sifat yang bersifat menggambarkan, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa kiasan yang berisi perumpamaan. Yang berikutnya adalah teks prosedur. Menurut Narko tahun 2003 halaman 3, teks prosedur adalah serangkaian titik rutin yang harus dijalankan dalam melaksanakan wewenang fungsi dan operasional. Sederhananya, teks prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Bagian ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Bagian ini merupakan tata cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini merupakan simpulan atau penegasan ulang terhadap tujuan dan langkah-langkah. Selain itu, bagian ini juga berisi tentang manfaat apabila langkah-langkah yang sebelumnya dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang berisi 2 langkah atau 3 langkah saja. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini memiliki banyak tata cara atau langkah-langkah dan cukup memakan banyak waktu. Dan yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol memiliki cara yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Dan teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Ada 3 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Selanjutnya, teks prosedur juga menggunakan verba tingkah laku dan bilangan-bilangan penanda. Terima kasih kepada Kamelia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya, teks laporan hasil observasi, surat, dan berita yang akan disampaikan oleh Sapa. Kepada Sapa, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dapat diartikan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan oleh peneliti atau penulis. Menurut Kosasih pada tahun 2014, halaman 43, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Informasi tersebut dapat berisi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Ada beberapa struktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum.
Dalam bagian ini harus memuat informasi umum seperti nama Latin, catatan tambahan yang sekiranya perlu ditambahkan dan asal-usul. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu membuat rincian hal-hal yang perlu dilaporkan. Misalnya, apabila topik yang dibahas itu adalah observasi tentang dunia tumbuh-tumbuhan, maka dalam bagian ini kita bisa melaporkan morfologi tanaman mulai dari batang, bunga, dan buah. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan garis besar dan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Lalu jenis-jenis pada teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada laporan hasil observasi formal, yaitu laporan hasil observasi yang terdapat objek yang diamatinya itu menggunakan kaidah formal dalam penyusunan laporan, misalnya menggunakan ragam bahasa baku dan strukturnya itu lebih rinci. Biasanya diajukan untuk acara-acara resmi seperti laporan berita, kepentingan politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah laporan hasil observasi non-formal, yaitu laporan hasil observasi yang strukturnya itu lebih simpel dan biasanya ditulis secara populer. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan frasa nomina. Yang kedua menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, seperti dan atau serta. Perbedaan yaitu seperti berbeda dengan. Persamaan yaitu seperti sebagaimana, seperti halnya. Pertentangan contohnya tetapi, sedangkan, dan namun, atau pilihan. Lalu menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat teks surat. Surat merupakan alat komunikasi berupa tulisan yang berguna sebagai wakil suatu organisasi atau individu untuk mengirimkan kabar atau informasi secara tertulis. Menurut Agus Sugiarto pada tahun 2005 halaman 2, surat merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat yang baik adalah surat yang dapat dipahami isinya oleh pembaca, sehingga pembaca dapat bertindak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis surat tersebut. Oleh karena itu, pembuat konsep surat harus menyatakan pikirannya dengan mudah, menggunakan kosakata yang mudah dan jelas bagi pembaca. Tujuannya agar tidak timbul kesalahan penafsiran. Struktur teks surat ada dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama surat resmi. Struktur teks surat resmi terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti dari surat tersebut, paragraf penutup, salam penutup, dan nama serta tanda tangan. Yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi itu strukturnya terdiri dari alamat, tanggal surat, salam pembuka, paragraf, salam pembuka, isi dari surat tersebut, penutup surat, nama, dan tanda tangan. Surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis nih. Yang pertama itu berdasarkan pembuatan surat. Nah, berdasarkan pembuatan surat ini, surat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Lalu berdasarkan jumlah pembaca surat. Berdasarkan jumlah pembaca surat ini, pada umumnya surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat biasa. Teks surat juga memiliki beberapa kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, dalam surat pribadi menggunakan kata sapaan bersifat pribadi, sedangkan dalam surat dinas menggunakan kata dan kalimat yang baku. Lalu yang kedua, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang ketiga, menggunakan sapaan. Selanjutnya ada teks berita. Menurut Dr. Anas Totok Jurain,
Teks berita merupakan laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi sesuai fakta dan dapat menarik perhatian pembaca. Lalu menurut William S., berita merupakan suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi. Yang terakhir menurut Syahraini E. dan kawan-kawan pada tahun 2014 halaman 89, menulis berita merupakan keterampilan yang menuntut proses berpikir karena adanya 5W1H dan harus dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Dari beberapa uraian mengenai pengertian berita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berita adalah suatu informasi yang dipublikasikan mengenai kejadian atau peristiwa yang akurat, terpercaya, menarik, dan terkini. Teks berita memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada orientasi, merupakan struktur pertama di dalam teks berita yang bisa juga disebut dengan pembuka. Pada bagian ini, penulis akan sedikit menjelaskan suatu peristiwa sehingga pembaca bisa mengetahui informasi apa yang akan dibaca di dalam teks bagian selanjutnya. Yang kedua, peristiwa, di mana penulis akan memaparkan peristiwa sedetail dan selengkap mungkin dan disajikan secara kronologis atau urut. Penyampaian berita dalam bentuk teks harus sudah terverifikasi sehingga dipastikan kebenarannya itu valid. Yang ketiga, sumber berita. Pada umumnya berasal dari proses wawancara dan reportase. Sumber berita ini sendiri meliputi siaran pers, narasumber, para ahli, laporan, data statistik, surat, dan berbagai dokumen resmi. Terdapat beberapa jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik. Yang pertama ada straight news, yaitu berita langsung apa adanya yang ditulis secara singkat dan lugas. Yang kedua ada deep news, yaitu berita mendalam yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Yang ketiga ada investigation news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat ada interpretative news, adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau penilaian reporter tersebut. Yang kelima ada opinion news, adalah berita mengenai pendapat seseorang seperti tokoh, ahli, dan lain sebagainya. Teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Yang kedua menggunakan verba pewarta, yaitu verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Yang ketiga menggunakan adverbia atau kata keterangan kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang terakhir menggunakan konjungsi temporal, yakni kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah, dan akhirnya. Terima kasih kepada Saudara Sapa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya teks iklan dan teks eksposisi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian teks iklan. Menurut Kotler dan Armstrong, iklan adalah segala bentuk presentasi, promosi, ide yang bersifat non-pribadi terkait barang atau jasa dan memerlukan biaya terukur. Sedangkan menurut Morrison, iklan adalah satu instrumen promosi yang penting terutama bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasanya untuk masyarakat luas. Jadi iklan adalah berita pesan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Teks iklan ialah salah satu media yang efektif untuk mempromosikan sesuatu dengan tujuan diketahui masyarakat umum. Tujuannya untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa, untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan.
Struktur teks iklan. Pada dasarnya, iklan memiliki struktur yang sama. Terdapat 3 struktur dalam teks iklan. Yang pertama yaitu judul. Judul itu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Yang kedua, nama produk atau jasa, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga, deskripsi, yaitu bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, ditulis dengan menarik dan cara mendapatkan produk tersebut, alamat, atau nomor yang bisa dihubungi. Jenis-jenis teks iklan. Ada 3 jenis teks iklan, yaitu yang pertama, iklan komersial. Iklan yang bertujuan untuk mendukung pemasaran atau mempromosikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan atau industri maupun personal. Yang kedua, iklan korporat. Bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang berguna dalam membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan ini merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang tujuannya menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya, pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan, atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum, atau merubah perilaku yang kurang baik supaya menjadi lebih baik. Kaidah kebahasaan teks iklan. Ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan slogan, yaitu perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Dalam iklan, slogan ialah pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Terdapat beberapa kalimat persuasif yang terdapat pada iklan produk tersebut. Misalnya, murah. Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama, tunggal atau jamak, seperti aku, saya, kami, untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Selanjutnya, teks eksposisi. Menurut Kerap, eksposisi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Sedangkan menurut Al-Wasiyah, eksposisi merupakan tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Jadi teks posisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Teks eksposisi juga
bisa diartikan sebagai karangan yang berisi gagasan dan fakta. Dalam teks eksposisi umumnya berisi masalah serta rangkaian argumen dari penulis yang mendukung isu atau topik yang sedang dibahas. Selain itu, ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal, gaya informasi yang bersifat mengajak, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, dan bersifat netral. Struktur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian utama, yakni pembuka, isi, argumentasi, dan penegasan ulang. Adapun penjelasan tentang susunan teks eksposisi ialah yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Pada bagian ini berisi tentang teori yang nantinya diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini bersifat tentang bukti yang mendukung pandangan penulis. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum, hasil penelitian, kutipan pernyataan, maupun fakta-fakta dari sumber terpercaya. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang memuat kesimpulan yang meliputi tesis dan argumentasi yang disampaikan penulis. Singkatnya, berisi tentang penegasan ulang atas tesis dan argumentasi. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Ialah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, yaitu suatu paragraf yang memberikan gambaran secara sederhana tentang suatu dengan yang lainnya. Umumnya, gambaran ini memiliki kemiripan atas kesamaan sifat. Yang ketiga, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat didefinisikan dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua, menggunakan nominal, kata benda dan verba atau kerja. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.